Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Science. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang masalah menggambar grafik yang nantinya semoga berguna dalam mata kuliah ataupun pelajaran selanjutnya. Oke, simak baik-baik video kali ini, tonton sampai habis. Jangan lupa komentar dan subscribe. Oke, mari kita mulai. Nah, oke, di sini kita akan berbicara tentang menggambar grafik. Nah, yang pertama kita lakukan biasanya yang paling simpel, dimulai dari X sama dengan 2. Nah, apa itu X sama dengan 2? Berarti itu di dalam sumbu X kita cari nilai 2. Nilai angka 2 itu di mana? Nah, di situ. Nah, setelah kita ketemu nilai angka 2 di sini, kan di sini X sama dengan 2, sudah ketemu titik 2. Lalu kita gambarnya bagaimana? Nah, ini kan garis X sama dengan 2, ini sumbu X-nya. Tapi ini sumbu X. Nah, ketika kita menggambar garis X sama dengan 2, ya kita harus berpotongan dengan sumbu X-nya. Nah, di sini kita gambarnya seperti ini. Inilah X sama dengan 2. Kita gambarnya tarik lurus, tegak lurus dengan sumbu X, itulah yang kita maksud dengan X sama dengan 2. Oke, kita lanjut dengan Y sama dengan 1. Nah, ketika Y sama dengan 1 kayak tadi, kita gambar di X sama dengan 2, berarti di sini nilai Y yang sama dengan 1. 1 di mana? Di situ. 0,1 ya, atau 1. Nah, gambarnya bagaimana? Kan sumbu Y. Berarti kita harus tarik garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Sumbunya ya, arahnya sana. Oke, kita lanjut lagi. Masih cukup mudah ya gambar. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Nah, kalau pertidaksamaan kita bukan bicara tentang garis, tapi sesuatu daerah yang akan nanti kita arsir. Nah, jadi situ ada Y kurang dari 1. Nah, tapi tetap akan kita bicarakan suatu persamaan dulu. Ya, seperti tadi, kita buat garisnya dulu. Garisnya harus kita gunakan suatu persamaan, tidak langsung Y kurang dari 1, kita sulit. Kita harus gunakan persamaannya dulu, Y sama dengan 1. Seperti tadi, gambarnya seperti apa? Kita ambil titik, Y sama dengan 1. Kita gambar dulu, Y sama dengan 1. Lalu kita tarik garis, Y sama dengan 1. Cuma karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti garisnya adalah putus-putus seperti ini. Oke, karena tidak ada sama dengan ya, jadi kita udah bicara ini ya, tidak ada sama dengan, jadi gambarnya garisnya putus-putus. Lalu, nah, daerah mana yang kita arsir di sini? Nah, yang kita arsir adalah kita cek. Lebih mudah gunakan titik ini nih, titik 0,0. Kalau kita nanti suatu titik, karena di sini ada suatu garis Y sama Y kurang dari 1 ya, kita ambil aja nih, Y sama dengan 0. Nah, 0 kita cek. Nah ya, garis Y sama dengan 0 kita cek di sini. 0 kurang dari 1. Pernyataannya benar apa salah? Ternyata benar. Nah, berarti karena pernyataannya di sini benar, daerah yang kita arsir adalah yang, nah, di situ sesuai pernyataan ini tadi. Tarik garis dari inilah, Y kurang dari 1. Dari batas ini tadi yang garis putus-putus. Lalu kita gambar lagi yang lain, Y lebih besar sama dengan 1. Oke, sekarang lebih besar sama dengan 1. Ada sama dengannya. Seperti tadi gambarnya, berarti Y sama dengan 1, karena di sini ada simbol sama dengan, berarti kita gunakan garis yang tidak putus-putus, utuh gitu. Nah, lalu karena tadi ini kita cek lagi, Y sama dengan 0. Nah, ternyata di sini pernyataannya adalah salah, ya kan? Pernyataan salah, berarti kita tidak mengarsir bagian yang ini, Y sama dengan 0. Kita arsir yang bagian atasnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, masih mudah ya. Oke, masih suatu daerah lagi, X kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2. Kayak tadi,
Nah, gunakan persamaan X sama dengan 2, kita tarik garis karena ada sama dengannya, berarti garisnya adalah suatu garis yang utuh. Kemudian cek lagi kayak tadi, kita gunakan suatu titik di sini, X sama dengan 0 ya di situ. Nah, X sama dengan 0, kita cek. Ternyata pernyataannya benar. Ini main logika ya. Kita agak sedikit bermain dengan logika juga. 0 kurang dari, ini kurang sama dengan, maaf, 0 kurang dari sama dengan 2. Pernyataannya benar. Sehingga yang kita arsir adalah bagian sebelah kiri dari tanda ini, X sama dengan 2. Nah, seperti itu cara membuat daerah yang diarsir dalam pertidaksamaan. Kita lanjut lagi. Gambar daerah X lebih besar 2. Kayak tadi, karena di sini tidak ada sama dengan, berarti kita gambar garisnya adalah garis yang putus-putus. Kita cek lagi, X sama dengan 0. Ternyata X sama dengan 0, pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Nah, karena di sini pernyataannya salah, berarti bukan daerah yang di sini, daerah yang sebelahnya atau yang sebelah kanan. Lalu kita lanjut lagi gambar garis lurus sekarang, suatu garis yang lurus. Kita butuh 2 titik untuk menggambar sebuah garis. Nah, yang kita perlukan yang pertama, ambil X sama dengan 0. Kemudian kita masukkan X sama dengan 0 ini ke suatu persamaan ini atau fungsi ya. X-nya sama dengan 0 plus Y sama dengan 4, sehingga ketemu Y sama dengan 4. Jadi kita ketemukan titik 0,4. Jadi bacanya dari X, Y. Nah, kemudian kita tentukan titik yang lain, kita biasanya mulai dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, masukkan lagi ke sini. X plus 0 sama dengan 4, berarti ketemu X sama dengan 0, 4 ya. Sehingga titik yang kita gunakan di sini adalah 4,0. Sehingga kita, atau mungkin menggunakan ini, tanpa perhitungan ini, kalian sudah paham seharusnya cara memperoleh ini ya. Ketika X sama dengan 0 ya sama saja dengan tabel seperti ini. Sehingga kita peroleh titiknya yang pertama 0,4. Oke, bacanya dari X dulu ya. X di situ 0,4. Nah, X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian titik yang kedua 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Jadi di sini. Nah, lalu kita buat garis seperti itu. Langsung aja dihubungkan tuh garisnya. Nah, oke, selesai ini untuk garis lurus. Kita latihan lagi. Garis lurus lagi. Itu yang diperlukan. Kayak tadi, X sama dengan 0, ketemu Y-nya adalah 4. Ya kan? Lalu Y sama dengan 0, X-nya ketemunya min 4. Kita buat tabel seperti itu. Sehingga di sini kayak tadi X-nya 0,4, ya, X-nya 0, Y-nya 4 sana. Kemudian di sini X-nya min 4, Y-nya 0. Y-nya di mana? Di sini. Nah, lalu kita tarik garis dari kedua titik itu. Set. Nah, seperti itu. Selesai untuk garis lurus. Tapi kalau kita nanti berbicara tentang pertidaksamaan di sini berbeda. Oke, sekarang ke pertidaksamaan. Suruh mencari gambar area dari ini untuk daerah yang diarsir. Ya, seperti tadi kita gunakan suatu persamaan dulu. Kita ubah ke suatu persamaan. Nah, sehingga titik yang diperlukan sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa di situ? Nah, ini makanya jadi suatu persamaan kan. Y sama dengan 4, kemudian ketika Y sama dengan 0, ketemu X sama dengan 2. Jangan bingung. Ini tinggal bagi 2 aja nih, 4 bagi 2, sehingga ketemunya ini 2. Sehingga ada 0,4 dan 2,0. Kita gambar titiknya di bidang kartesiusnya, X, Y, ya. 0,4 di sana, 2,0 di sini. Kita tarik garis. Nah, sampai sini selesai tadi kalau kita berbicara tentang persamaan garis lurus. Cuma kalau di sini kan pertidaksamaan, sehingga ada daerah yang akan diarsir. Cara ngeceknya bagaimana? Kayak tadi, kalau di suatu garis X sama dengan tadi gampang. Cuma ketika di sini ya cek daerah yang akan diarsir itu kita mudahkan dengan
titik nih 0,0, atau ini letaknya di sebelah kiri, ini sebelah atau sebelah kanan. Lebih mudah ini ya, karena titik 0,0 letaknya di sini. Nah, kita gunakan saja untuk mempermudah. Soalnya di sini untuk mempermudah kita masukkan di sini. Nah, 2x plus y kurang dari sama dengan 4. 2 kali 0 plus 0 kurang dari sama dengan 4, sehingga wah, ini saya salah ngitung ya. Seharusnya 0. Ini saya ngalamun ini ya. Ya mohon maaf, nanti akan saya benarkan slide-nya. Ini seharusnya 0. Cuma pernyataannya benar apa salah di sini? 0 kurang dari sama dengan 4. Dan pernyataannya benar. Untung pernyataannya benar ya. Sehingga di sini yang kita arsir adalah yang bagian kiri. Nah, contoh yang lain. Gambar area dari itu. Tandanya tinggal saya balik di situ. Lebih besar sama dengan. Seperti tadi kita gunakan titik ini, ketemunya sama ya. 0,4 dan 2,0. Kita gambar garisnya. Nah, caranya tadi sama. Cek daerah yang akan diarsir. Gunakan ini sama. Titik 0,0. Nah, cuma pernyataannya di sini yang bagian titik 0,0-nya adalah pernyataan yang salah. Nah, sehingga yang kita arsir adalah bagian yang kanan. Seperti ini. Contoh yang lain lagi. Oh, kayaknya sama ya. Ya, masih mudah ya. Wah, ini kayaknya saya kedobelan ini slide-nya. Oke. Nah, gambar yang lain ini gambar dari area y-2x lebih besar sama dengan 4. Kayak tadi, tentukan ketika x sama dengan 0, ketemu y-nya adalah 4, kemudian y sama dengan 0, x-nya adalah min 2. Yang kita gambar titiknya 0,4, wah ini salah tulis ya, min 2,0 ini seharusnya. Ya, ini udah tepat, yang untungnya yang ini udah tepat, jadi min 0,4 sama min 2,0. Kita gambar garisnya seperti itu. Nah, cek lagi menggunakan titik 0,0. Titik 0,0 dia letaknya di sebelah kanan. Ya, kita cek. Semoga hitungan saya di sini benar ya. Oke, 0 kurang 0. 0 lebih besar sama dengan 4. Pernyataannya benar apa salah? Pernyataannya adalah salah. Sehingga yang kita arsir adalah bagian yang sebelah kiri. Nah, oke, tadi penjelasan singkat tentang bagaimana kita menggambar suatu grafik yang linear ya. Dalam kasus kita ini masih linear, sehingga masih mempermudah. Mungkin kalau yang grafik yang lain dalam video selanjutnya. Nah, semoga dengan video ini akan mempermudah kalian untuk memahami program linear. Terutama program linear kan di tempat kita akan menggunakan simbol yang mungkin berbeda. Nah, tolong perhatikan simbol yang berbeda itu. Misalkan variabelnya kita menggunakan M atau L. Ya, dahulukan huruf variabelnya M dulu atau L. Terserah sih sebenarnya. Asal konvensi dari kalian ketika menggambar itu ya kayak tadi lah. Dahulukan yang mana? Sumbunya ya X yang mana, sumbu Y-nya mana, atau kalau kalian menggunakan variabel yang berbeda boleh X1 yang mana. Ya, kalau biasanya X1 yang mendatar horizontal, kalau yang vertikal itu X2. Itu boleh X1 X2, ataupun menggunakan KL, misalkan K-nya ya yang mendatar, L-nya yang vertikal. Huruf di situ juga cukup penting, jadi urutan huruf abjad A B C D E itu juga cukup penting. Misalkan vertikal mendatarnya A, vertikalnya B itu juga boleh ya, yang penting seperti itu. Oke, sampai sini dulu videonya, semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.